Setelah merdeka harus merdesa, adil, makmur, beradab. Terima kasih Purnama, teman-teman sekalian selamat malam. Terima kasih untuk kehadiran Anda. Sebenarnya ini mimbar ini tidak pernah ada ya di hari-hari sebelumnya. Jadi, tapi saya tahu suasana di sini sangat informal. Ya, oleh karena itu, kalau forum saya ini diberi nama pidato kebudayaan, itu ora umum, Mas. Iki kuliah ora umum mergo siji wae ono mimbare. Jadi saya tidak akan berpidato tentu saja karena suasananya sangat akrab, kecuali bahwa saya berdiri lebih tinggi dari teman-teman sekalian, dan bahkan ini terlalu tinggi. Ini ada level di bawah saya. Ini tebalnya 20 cm. Terlalu tinggi, tapi nggak apa-apa Mas Dodo. Mas Dodo dan Latif tentu tidak tahu bahwa Anda memberi saya tugas yang sangat berat, yaitu pidato kebudayaan. Anda tahu bahwa selama saya di Jogja 6 bulan terakhir ini, saya sudah agak terlalu sering berpidato atau diminta berpidato, termasuk membuka pameran. Ini tanda-tanda, tanda-tanda bahwa saya sudah harus minum pil hipertensi tiap hari, gitu. Ya, artinya saya sedih sebenarnya. Orang yang seringkali diminta pidato itu tandanya cuma satu, wis dianggap tua, Mas, gitu loh. Wis dianggap tua, otoritatif belum tentu, tapi dianggap tua, gitu ya, orang umum. Nah, tapi gini, teman-teman sekalian, sebenarnya Dodo Hartoko, teman lama saya, itu sudah lama meminta saya berbicara di forum ini. Cuma saya nggak tahu ternyata ini disebut pidato kebudayaan. Nah, waktu berjalan dia sibuk menggalang kekuatan untuk mengadakan pameran ini, dan pada akhirnya saya tahu saya diminta berpidato. Dan pada suatu malam, kurang lebih 1,5 bulan yang lalu, saya ketemu Dodo dan Latif dan teman-teman. Kamu mau ngomong apa, katanya. Terus terang ketika ditanya begitu, yang terlintas di benak saya adalah, tentu saja karena ini pameran buku, saya akan bicara tentang buku, ya kan? Saya akan bicara tentang buku, tentang Jogja, karena itu kita punya peristiwa di Jogja, dan karena Jogja itu menjadi pusat gravitasi dari seni rupa Indonesia, saya juga akan bicara tentang seni rupa, gitu. Kalau judul pidato ini atau kalau judul forum ini adalah Jogja, Buku dan Raya, itu sebenarnya itu satu kesatuan yang agak sulit dipisahkan satu sama lain, kecuali bahwa saya tidak akan berbicara tentang diri saya. Tetapi untuk menjawab Purnama, saya akan mulai dengan sebuah pengalaman pribadi. Saya punya beberapa buku, ya, yang terakhir diluncurkan di sini 3 hari yang lalu. Itu adalah buku mutakhir saya. Buku itu diterbitkan oleh penerbit Jogja. Kalau kita mundur 20 tahun sebelumnya, kurang lebih 2 dasar masa kemudian, buku saya yang pertama itu judulnya Senjagala Kebudayaan. Itu juga diterbitkan oleh sebuah penerbit di Jogja, ya. Memang di antara itu ada beberapa buku lain yang diterbitkan oleh beberapa penerbit di Jakarta. A very big publishing house di Jakarta, the biggest publishing house. Tetapi itu interupsi di dalam karir saya. Sebagian besar buku saya diterbitkan oleh penerbit Jogja, oleh 3 penerbit yang mungkin dinamai penerbit indie, ya kan? Yang terakhir itu diterbitkan oleh teman-teman di Warning Books, buku Aki, dan menurut saya situasi ini sangat penting, ya. Buku Aki itu adalah toko buku yang sangat hot di utara, yang didirikan oleh sejumlah anak muda, dan kemudian sebagian dari anak-anak muda ini sekarang memulai satu toko buku yang sangat sukses di Jakarta, namanya Makarya, ya kan? Makarya ini sendiri tentu saja menggunakan model toko-toko buku yang baik di Jepang dan di Amerika Serikat. Tetapi ini dibuat oleh
satu cabang dari penerbit besar, satu faksi yang sangat progresif. Mereka tahu mereka tidak bisa sendirian, maka bekerja sama dengan penerbit Jogja, yaitu teman-teman yang tadi mendirikan buku Atik dan menerbitkan buku saya, Warning Books. Nah, kalau saya harus menjawab pertanyaan Purnama, betulkah Jogja ini punya kelengkapan di dalam unit-unit penerbitan dan di dalam kesatuan semua itu? Jawabannya tentu saja iya. Ya. Apakah itu mencerminkan suatu situasi yang berbeda dengan Jogja pada umumnya? Jawabannya iya dan tidak. Buku itu selalu subversif, sebagaimana seni rupa. Ya kan? Subversif itu dua artinya. Dia subversion. Subversi itu to subvert, ya, melawan dalam pengertian positif, melawan kebiasaan umum, melawan kelaziman umum. Itu adalah subversion, arti yang pertama. Yang kedua, subversion, versi bawah permukaan. Ini saya orang geologi, saya ngomong begitu, ya. Underground movements, gitu. Underground movements. Nah, dia kadang-kadang keluar ke atas permukaan untuk menantang masyarakat dalam arti positif, ya. Socially penting, gitu loh, karena masyarakat itu harus ditantang. Dalam pengertian ini, perbukuan itu berbeda dari masyarakat sekitarnya. Begitu juga seni rupa. Kalau kita melihat seni rupa di Jogja, kita tahu bahwa seluruh gejala seni rupa itu adalah gejala yang mencerminkan kondisi sosial setempat. Ya. Apa itu kondisi sosial setempat? Tentu saja bermuka banyak, multifaset. Seperti juga perbukuan, seni rupa itu bersikap subversif. Ya kan? Seperti dua versi. Subversi untuk melawan secara positif dan versi bawah permukaan. Gitu. Kenapa demikian? Karena masyarakat itu selalu bersikap positif. Ya, positif itu artinya apa? Ikut di dalam arus modernisasi yang biasa-biasa saja. Ya, modernisasi yang biasa-biasa saja. Tetapi seni modern atau yang sekarang namanya seni kontemporer itu adalah suatu reaksi kritis terhadap modernisasi. Dia kadang-kadang di dalam kosakata akademis disebut modernisme. Ya kan? Apa itu modernisme? Saya mengenal teman-teman saya, Andi ya. Oke, makasih Bi. Siapa lagi saya nggak bisa lihat karena lampunya terlalu terang di sini. Saya akan bicara lagi nanti tentang dua gejala modern yang kadang-kadang akur, kadang-kadang tidak, yaitu modernisasi. Kalau Anda mau mengatakan secara lengkap, itu adalah modernisasi sosial, social modernization. Yang satu lagi modernisme, artistik modernisme. Ini istilah yang agak kuno, tetapi tetap relevan kita persoalkan sekarang. Nah, teman-teman sekalian, saya harus melakukan maraton 2 jam itu ya, kalau berdasarkan kontrak panitia Mas Dodo, saya itu harus bicara 2 jam. Itu tugas yang luar biasa beratnya loh. Honornya belum tentu. Iya kan, Do? Tapi nggak usah bilang-bilang Do ya. Jika ngombe harus cukup loh. Nah, saya akan bicara sebenarnya tentang perbukuan dalam arti luas, tapi juga kesenirupaan yang ada hubungannya dengan kehidupan kita di Yogyakarta. Pada waktu saya memikirkan apa yang saya harus bicarakan di mimbar ini atau di forum ini, saya berpikir keras untuk membuat sesuatu yang penting. Tetapi saya tahu bahwa pikiran saya berkembang. Dan akhirnya berkembangnya itu di mana? Di forum ini. Di forum ini. Pertama, saya ingin mengatakan sesuatu tentang Jogja, tentang lanskap.
Anda tahu kan, kalau Anda berangkat ke satu tempat, ya, misalnya ke forum ini, Anda berangkat dari satu titik permulaan menuju ke tempat tujuan. Saya mau berangkat dari Baciro ke sini, ke festival ini. Saya mau berangkat dari Sewon ke sini. Saya mau berangkat dari Jakal Utara ke sini. Apa yang saya pikirkan adalah tujuan saya. Ya kan? Kalau saya berangkat memikirkan tujuan itu, maka tujuan itu menjadi pusat kehidupan saya. Dunia di antara titik berangkat dan tujuan itu nggak penting. Kecuali sesuatu yang memediasi saya menuju tujuan itu. Tapi apa yang terjadi? Kalau saya berangkat dari Giwangan ke sini, lewat Ring Road Selatan, kalau saya berangkat dari Isi ke sini, lewat Jalan Kiai Ali Maksum atau Pelem Sewu, saya tidak melihat apa yang ada di sekitar saya, karena saya mau cepat sampai di sini. Tapi apa yang terjadi? Yang Anda lihat sepanjang perjalanan itu adalah residu dari perjalanan Anda. Residu itu apa? Residu itu limbah. Anda nggak lihat kan? Limbah itu dua pengertiannya. Yang pertama, limbah betulan. Limbah plastik yang ada di sepanjang Ring Road. Limbah plastik yang numpuk di Katamso. Maaf ya, saya harus ngomong begini. Limbah plastik yang dibuang orang di got di sepanjang Jalan Ali Maksum. Limbah plastik di Baciro. Banyak betul. Kalau Anda ke Abu Bakar Ali, limbahnya nggak kelihatan. Tengoklah ke dalam gotnya. Itu limbah semua. Gitu loh. Jadi, residu itu nggak penting. Kenapa? Karena saya harus sampai di tujuan. Tetapi, residu itulah yang penting sebenarnya. Kenapa? Karena dia adalah produk dari cita-cita kita akan modernitas. Kita mengejar suatu cita-cita, menghasilkan limbah. Anda mengkonsumsi sesuatu, menghasilkan limbah. Limbahnya itu dua. Limbah ragawi, physical waste, limbah plastik yang tidak tertangani, di mana-mana tidak tertangani, di seluruh dunia. Di Jakarta juga. Bedanya apa? Jakarta kelihatan bersih karena membuang limbahnya keluar Jakarta, ke Bantar Gebang. Korea Selatan, Finlandia terlihat bersih karena membuang sampahnya ke negara lain. Jogja membuang sampahnya kemana? Tidak kemana-mana, ke dalam dirinya sendiri. Artinya apa? Yogyakarta melakukan sesuatu yang namanya modernisasi, tetapi modernisasi yang lamban sekali. Lamban, very slow modernizations. Ya, itulah sebabnya Jogja tetap geso dibandingkan Jakarta. Saya akan ngomong masalah ini, tapi saya mau bilang bahwa kalau Anda pergi ke tujuan, maka lanskap itu menjadi suatu mental terrain, lanskap mental, di mana tujuan itu menjadi pusat dari perjalanan Anda dan bukan sekitarnya. Sebab kalau Anda tidak memikirkan tujuan, Anda melihat sekitar Anda, yaitu limbah. Bukan hanya limbah ragawi yang namanya plastik atau sampah, tetapi juga limbah lain yang tidak bisa ditampung oleh sektor modern. Namanya apa? Sektor informal. Sektor informal itu apa? Apa yang keleleran di pinggir jalan itu semua. Gitu loh. Pedagang kaki lima, warung-warung yang menservis kita ketika uang kita terbatas. Intinya sektor informal adalah residu dari modernisasi. Sektor informal itu mendukung modernisasi secara tidak langsung. Dan ini bukan hal baru.
pada zaman penjajahan dulu ada seorang ahli ekonomi namanya Buke yang bicara tentang dualisme ekonomi. Taufik Rasin tahu itu, ya kan? Bagaimana dulu sektor informal itu mendukung industrialisasi. Sekarang juga sama. Itu. Jadi pada dasarnya modernisasi itu menyisakan sektor informal. Nah, seberapa jauh kita bisa mengukur kecepatan modernisasi ini? Tergantung. Tetapi kalau Anda membandingkan Jakarta, Jogja, Surabaya, maka Jogja itu melaksanakan modernisasi yang lambat sekali. Dan itulah nasib baik dalam tanda kurung Yogyakarta. Yogyakarta itu menjadi sektor informal yang besar sekali. Ya. Sehingga saya akan langsung loncat, seakan-akan logika saya meloncat. Sektor informal yang besar sekali, sehingga eksperimentasi artistik, termasuk perbukuan, itu mungkin. Apakah Arjok bisa ada di tempat lain? Nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Karena Arjok itu gotong royong. Ini mumpung nggak ada Heri Pemat, saya ngerasani ya. Lah coba kalau semuanya harus dibayar di depan, nggak ada Arjok itu, Mas. Nggak ada. Sebab mukanya Mas Pemat itu kartu kredit, ngutang oleh, gitu loh. Itu namanya sektor informal, gotong royong, gitu loh. Ya, kenapa banyak seniman yang berkarya di sini? Kenapa? Salah satu jawabannya, di sini banyak artisan. Banyak artisan. Seniman Bali punya artisan di sini. Falasara itu di sini artisannya, gitu loh. Tetapi ini bukan melulu berarti negatif, positif. Karena saya tahu orang-orang kayak Eko Nugroho, kayak almarhum Estedi Darmawan, itu semua mendidik para artisannya untuk menjadi tenaga ahli yang luar biasa. Heri Pemat mendidik orang-orang yang tadinya entah siapa menjadi tukang display nomor 1 di Indonesia, gitu ya, gitu. Tetapi situasi ini itu bukan satu-satunya. Jogja itu menjadi ibu kota atau pusat grafiti atau epicentrum seni rupa Indonesia karena situasi ini, tapi juga karena situasi yang diwarisi Jogja dari zaman kemerdekaan. Masih ingat ketika Clash pertama Jakarta diserbu, Soekarno dan pemerintahannya pindah ke Jogja. Ya. Kenapa ke Jogja? Karena ada Sultan ke-9 yang berkomitmen untuk membela Republik dan punya sumber daya ekonomi untuk membiayai pemerintahan. Pindahlah mereka ke Jogja, Soekarno dan rezimnya itu. Ada banyak cerita tentang ini, bagaimana Soekarno sembunyi dan muncul di sini. Tetapi kaum seniman mengikuti arus nasionalisme ke Jogja. Semua, bukan hanya orang seni rupa. Khairil Anwar ke sini. Sebutlah semua itu. Sebut di sini. Ke sini. Mereka di sini membuat propaganda. Ya, tentu saja propaganda ini ada uangnya. Maksud saya ini kolaborasi antara pihak resmi dan pemerintah. Kita tahu lah, Avandi membuat poster, ya, Sujoyono segala macam. Tetapi tidak lama yang berselang, mereka membuat sanggar-sanggar seni rupa. Itulah sektor informal. Itulah sektor informal. Ya, sanggar-sanggar itu hidup terus sampai sekarang. Paling tidak spiritnya, semangatnya gitu. Dan ketika orang-orang seperti Hatta dan Ki Hajar Dewantoro itu merasa bahwa kita harus membuat pendidikan seni, orang-orang ini diajar, gitu loh. Jadi model pendidikan taman siswa, ya,
gabung dengan sifat-sifat kesanggaran ini, bergabung dengan sumber daya pemerintah, jadilah Akademi Seni Rupa Indonesia di Gampingan. Tahun 50, Hendra mengajar di situ dan seterusnya. Saya tidak akan mengulangi ini, tetapi spirit ini berlangsung di Yogyakarta. Ya. Kemudian juga kita tahu sanggar-sanggar teater, meskipun tidak menyebut dirinya sanggar, pada umumnya itu adalah sanggar. Ya, padepokan. Dari mana semua itu datang? Semua itu datang dari informalitas. Ya, informalitas. Dari mana spirit informalitas itu datang? Dari mana-mana. Kita tahu bahwa Taman Siswa itu mengambil Montessori, sistem pendidikan Montessori, mengambil pendidikan Santini Ketan, mengambil pendidikan macam-macam, termasuk pesantren. Sanggar itu seperti itu. Nah, saya akan mempersingkat cerita ini. Inilah yang terjadi sampai dengan tahun-tahun kemarin. Ya. Umbu Landu Parangi. Dengan, saya nggak tahu teman-teman tahu atau tidak nama ini. Umbu itu tumbuh di sini, yang kemudian ke Bali. Ya. Umbu itu dengan gerombolannya Persada Studi Club itu juga mengadopsi sistem ini. Umbu itu sangat mengagumi Ki Hajar Dewantoro. Tokoh nomor satu buat Umbu itu bukan para penyair, Ki Hajar Dewantoro. Gitu ya. Dan bukan kebetulan bahwa Taman Siswa itu menyelenggarakan pendidikan rasa. Pendidikan yang mementingkan rasa, dan di Taman Siswa banyak sekali lahir seniman. Di Taman Siswa Jakarta itu ada orang yang namanya Ki Muhammad Said Rekswadi Projo, itu murid-muridnya Sumanjaya, Ayub Rosidi, Misbahyu Sabiran, ya. Nah, sekarang sama di sini Asri begitu, di Solo Diningrat itu apa? Yang sekarang jadi sekolah pasca sarjana. Dulu AMI, ya. Itu AMI, sekolah yang melahirkan Slamet Abdul Syukur, ya Tanto belakangan, Slamet Abdul Syukur, adiknya Siddhartha Sugiono, Paul Butomo, dan seterusnya. Nah, sedikit intermezzo. Kalau sekarang pendidikan seni itu nganu, barangkali karena terlalu birokratis, terlalu menjadi sifat resmi, sehingga ya dulu kalau di sistem sanggar itu yang mengajar di sekolah adalah para empu, seniman lebih dulu sebelum jadi guru. Sekarang saya tanya, ada nggak empu di sekolah-sekolah seni kita? Anda bisa jawab. Nah, saya akan kembali lagi. Nah, oke ya, saya masih kuat bicara. Teman-teman sekalian, tadi saya bicara tentang mental terrain. Mental terrain itu ada pusatnya. Lanskap mental itu ada pusatnya. Karena kita melihat pusat itu, kita tidak melihat residu yang ada di sekitarnya. Tetapi kita juga bisa berpikir terbalik. Bayangkan tadi kita melakukan perjalanan spasial, ya kan? Perjalanan kita spasial menuju pusat, menuju festival ini. Sekarang kita juga bisa melakukan perjalanan temporal. Apa itu perjalanan temporal? Itu tadi yang saya sebut, modernisasi. Modernisasi itu perjalanan temporal. Modernisasi itu mau mencapai suatu titik di sebelah sana yang namanya apa itu? Kemakmuran, keadilan, pokoknya semua kebaikan itu, ya. Nah, ketika kita melakukan perjalanan temporal menuju kebaikan itu, ya, kita melalui satu proses sama. Perjalanan yang temporal itu menghasilkan residu modernisasi, gitu. Sudah jelas tadi menghasilkan residu limbah. Tetapi
residu itu begini. Saya ambil contoh, demokrasi. Demokrasi itu kan salah satu aspek modernisasi, ya kan? Kita pernah tahun 2014 mendorong seseorang yang bukan darah biru untuk naik ke tampuk pimpinan. Kita semua yakin bahwa ini kebaikan, ya kan? 10 tahun kemudian kita tahu apa dan siapa yang kita pilih itu. Orang yang tadinya kita sangka bukan darah biru, ternyata orang yang memulai benih dinasti, residu. Jadi apa yang kita niatkan sebagai kebaikan itu, residunya begitu. Pertanyaannya, betul nggak kita memikirkan residu ini? Sekarang bagaimana kalau ini balik? Modernisasi itu adalah proses menghasilkan residu. Residunya yang kita pikirin. Gitu mas. Residunya. Sama di negeri sana. Orang memilih sesuatu atau seseorang yang bisa membuat bangsanya great again. Great again. Karena bangsa ini menderita rendah hati di dalam perdagangan pasar dunia, ya, takut bersaing dengan Cina daratan, lalu orang ini muncullah sebagai pemimpin. Salah satu ideologinya adalah, salah satu langkahnya ketika dia menang adalah rasionalisasi, efisiensi, mengajak seorang tech giant yang namanya Elon Musk untuk menjadi kaisar efisiensi. Apa hasilnya? Lihat apa yang terjadi di Universitas Harvard. Subsidi dicabut, mahasiswa asing harus pergi dari situ, dideportasi atau pindah ke sekolah lain. Itu dia, rasionalisasi. Itu menghasilkan langkah yang sangat anti ilmu pengetahuan, anti sains, dan anti kebudayaan. Jadi mana yang sekarang yang menjadi tujuan? Residunya atau kebaikannya? Nah, itu dia. Kita berada di dalam kontradiksi antara tujuan, ya, kebaikan dan residu, keburukan. Apakah kita bisa memilih? Di titik ini jawabannya kita belum bisa memilih. Maka waspadalah. Eling, kalau kata orang Jawa, eling lan waspada. Bukan karena saya mau kembali kepada filsafat Jawa. Jangan-jangan kalau saya ini mau mencintai ilmu pengetahuan atau sains, jangan-jangan permulaannya adalah urip mung mampir ngombe. Tapi ngombe yang seperti apa? Atau dengan perkataan lain, hidup semenjana. Hidup bukan semenjana. Hidup di titik madya. Urip sak madya. Nih. Tapi apakah ada ukuran untuk hidup yang sak madya ini? Kan? Nah, oleh karena itu, teman-teman sekalian, kita membaca buku. Kalau kita tidak berhasil meletakkan cita-cita kemajuan, modernitas, atau progres, kita kembali surut ke belakang. Surut ke belakang itu apa? Surut ke belakang itu adalah hidup main-main. Playful. Being playful with the world is one of the answer to harsh modernity and its all bad side products. Tapi ini hipotesa, belum terbukti.
Tetapi paling tidak, ya, kesenian itu mengajak kita itu mundur dari dunia ini. Buku mengajak kita mundur dari dunia ini. Seberapa mundur? Itu soalnya. Apakah kita mundur untuk menghentikan modernisasi? Bukan. Modernisasi tidak bisa dihentikan kecuali ada bencana iklim. Kiamat iklim. Apa itu kiamat iklim? Kiamat iklim itu tidak usah dijelaskan dengan definisi. Kalau kutub utara mencair, ya, dalam 5 tahun lagi, dan itu tidak regresif, maka Anda bisa membayangkan misalnya air laut naik 5 meter, 10 meter. Itu artinya apa? Kota-kota di pantai tenggelam. Itu kiamat iklim. Kalau cuaca berubah perangainya, ya, karena racun yang dihasilkan oleh industrialisasi, artinya oleh kita sendiri. Kita ini membungkus bumi dengan plastik, kan? Jangan dikira kita membuang sampah di sungai itu membuang daun kering, bukan. Kita sedang membungkus tubuh bumi ini dengan plastik. Apa? Bumi menderita sakit kepala. Lebih daripada itu, bumi menderita cancer yang progresif. Pola panen tidak terjamin, ilmu pertanian belum bisa menjawab. Apa yang terjadi? Gagal panen. Gagal panen. Coba kalau Anda menderita gagal panen global, kita makan apa? Kita makan apa? Kita belum mampu beradaptasi dengan situasi yang semacam ini. Oleh karena itu, tentu saja kita harus percaya pada ilmu bisa mencari jalan keluar, ya. Tetapi jawaban untuk tidak mengurangi rasa sakit bumi itu adalah dengan regresi. Regresi itu adalah lawan dari progres. Progres itu, ya, adalah wujud nyata dari modernisasi. Kita ini bergerak maju, nggak bisa mundur loh. Maju terus, maju terus. Jadi regresi itu adalah apa yang dipraktekkan oleh orang-orang yang sekarang ini mengerjakan slow living atau slow food. Lawannya slow food adalah fast food. Lawannya slow living adalah accelerations, modernisasi. Nah, saya mau mengatakan modernisasi itu, tadi modernisasi menghasilkan residu, ya kan? Residu yang sifatnya ragawi dan residu yang sifatnya, ya, lebih mental, lanskap mental, sektor informal. Tetapi kalau dari sudut temporal, tadi itu spasial, dari sudut temporal, residu itu menghasilkan regresi. Regresi itu bisa dua. Yang pertama adalah regresi yang seperti tadi saya nyatakan dalam politik. Dalam politik yang terjadi apa? Regresi, atavisme. Bangkitnya kembali primordial, sesuatu yang primordial, mau di Amerika, mau di sini sama. Sesuatu yang primordial itu apa? Mentalitas kawanan ternak, herds mentality. Itu apa? Fasisme. Ketika semua orang hanya percaya pada satu kebenaran atau kebetulan, kebenaran dalam tanda kutip. Kebenaran itu apa? Adalah authority based truth. Kebenaran yang bersandar pada otoritas. Ya, kayak zaman pertengahan, kayak zaman Mojopahit. Percaya pada pemimpin agama, pada imam, pada semua otoritas politik.
Apakah kita mengalami itu? Yes. Itu regresi. Kita mundur ke belakang. Tetapi ada regresi yang lain yang tidak demikian. Yaitu apa? Tadi itu slow living. Kesenian adalah slow living. Ya. Kesenian itu, kalau saya ditanya, kesenian itu apa? Jawabannya bisa banyak. Tetapi dalam konteks very excessive modernizations, saya akan mengatakan kesenian adalah cara untuk mencapai bahasa pertama, bahasa primal, kata pertama, citraan pertama, komposisi pertama. Itu kesenian, tetapi konteksnya adalah zaman kontemporer. Ya, kenapa kita baca puisi? Karena puisi itu melawan komunikasi massa. Kenapa kita melihat lukisan yang non-figuratif? Seperti coret-coret, seperti apa, seperti kekosongan, seperti sunyata dalam Buddhisme. Itu apa? Itu melawan kelimpahan, excessiveness, melawan itu. Kenapa pelukis pun mencoret-coret seperti anak kecil? Karena mereka mengulangi lagi apa yang dikerjakan oleh Homo neanderthalensis atau Homo sapiens. Ketika mereka belum berjumpa dengan ilmu pengetahuan, mereka merumuskan alam dengan cara menggambar di gua. Jadi slow living. Gitu ya. Nah itu penting, gitu loh. Itu penting. Sikap main-main itu sangat penting. Kenapa? Sikap main-main itu apa? Childish. Bukan childlike. Seperti anak-anak. Bukan kekanak-kanakan. Seperti anak-anak. Lawannya apa? Childlike. Childish. Tadi childlike. Seperti anak-anak, ini kekanak-kanakan. Secara ironis, sifat kekanak-kanakan itu justru terjadi pada mereka yang mengancam dengan yakin kebenaran yang di depan itu. Tadi Anda tahu hasilnya? Ya, pemilihan umum menghasilkan Trumpianisme. Itu childlike. Pemilihan umum menghasilkan orang yang kita sangka baik, tapi ternyata menanam benih dinasti. Childlike. Kita seakan-akan rasional gitu loh memperjuangkan itu. Bukan childlike. Gitu. Nah, kenapa semua ini terjadi? Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Kenapa semua ini terjadi? Sebenarnya jawaban sederhana adalah kita tidak pernah sungguh-sungguh menghayati perangai ilmiah. Modernisasi itu, kalau memang itu bisa bernama demikian, progres itu, ya, modernity itu kan benihnya adalah revolusi ilmu pengetahuan. Iya kan? Kapan revolusi ilmu pengetahuan ini terjadi? Itu 500 tahun yang lalu. Anda bisa memilih kapan mulainya. Mulai dari Nicolaus Copernicus yang melahirkan heliocentrisme dan seterusnya. Revolusi ilmu pengetahuan itu tidak dengan sendirinya menimbulkan industrialisasi, tetapi efeknya adalah revolusi industri. Dan sekarang adalah revolusi kibernetika, ya kan? Revolusi kibernetika. Nah, revolusi itu terjadi setiap saat. Anda tahu kenapa? Anda memerlukan revolusi ini karena antara lain keselamatan kita di bumi. Ya, Anda bayangkan, ilmu kedokteran itu sudah sangat maju sehingga life expectancy kita menjadi sangat luas sekarang karena pengobatan sudah maju, gitu. Tetapi kita harus memperhitungkan eksesnya, gitu ya. Sayangnya kita tidak pernah menghayati ini, ya, sehingga kita tidak punya kritik diri yang cukup untuk menghentikan tadi itu, baik residu maupun regresi yang
bersifat kekanak-kanakan tadi. Ya. Nah, sekarang kenapa kita harus menarik mundur? Dan kenapa kita memerlukan satu situasi di mana kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa? Nah, saya kembali lagi ke fakta atau ke konstruksi. Begini, saya balik lagi ke pengalaman saya beberapa hari yang lalu. Ketika saya masuk ke ruang sana dan ada ribuan buku, saya mencari 1-2 judul buku, nggak ketemu. Jadi buku yang saya cari itu menghilang dalam samudera buku. Tapi kemudian saya tanya, saya kan baru menerbitkan buku, iya kan? Ditaruh di situ, hilang buku saya. Saya tiba-tiba menyadari bahwa buku yang saya tulis itu tidak ada artinya, saudara-saudara. Kenapa? Karena sepanjang sejarahnya umat manusia telah menghasilkan tidak kurang daripada 100 juta judul buku. Untuk apa saya menulis buku? Bukankah buku yang saya tulis itu hanya lebih kecil daripada setitik garam yang saya lempar ke dalam maha samudra? Untuk apa saya menulis buku? Jawabannya, karena saya mau hidup, slow living. Jawaban saya terhadap modernisasi, terhadap proses yang childish itu adalah saya menjadi kanak-kanak dengan menulis buku untuk menjangkau kata pertama. Minimal saya mengurangi sakit kepala di bumi. Minimal saya mengurangi sel kanker yang tumbuh di bumi. Apa artinya? Tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tetapi saya harus menganggap ini mungkin punya arti. Mungkin. Berilah kami arti, kata Khairil Anwar. Jadi pameran ini pun itu adalah setitik debu di tengah galaksi buku-buku. Nggak ada artinya juga. Tetapi toh kita membuatnya. Arjo itu setitik debu di tengah galaksi pameran seni rupa yang berlangsung di seluruh dunia. Toh kita membuatnya, kita melihatnya, ya kan? Menurut saya, salah satu cara untuk mengoreksi kesalahkaprahan kita melihat pertumbuhan itu adalah bahwa kita itu melihat diri kita dalam keluasan dan kita nggak ada artinya. Slow living, slow food. Paling nggak dengan slow food kita tidak menambahkan potensi benih penyakit di dalam diri kita. Apapun itu, ya. Kemajuan. Apa itu kemajuan? Bukankah apa yang kita sebut progres itu, kalau kita melihat seluruh bumi, itu umurnya baru 200 tahun, 250 tahun. Revolusi industri. Itu pun revolusi yang tidak kita hayati karena kita tidak memahami landasan ilmiah yang berlaku di dalam menyemaikan revolusi industri. Dan sekarang revolusi kibernetika. Saya mau mengatakan bahwa kita harus belajar lagi untuk melihat masa lalu yang nggak ada. Apa itu masa lalu? Coba tanya generasi adik Anda, anak Anda. Mereka tahu tentang 1965? Tidak tahu. 1998? Nggak tahu juga. Hanya yang beruntung yang tahu tentang itu. Apakah mereka tahu apa yang terjadi 1945?
Apakah mereka tahu Indonesia itu masih sangat muda umurnya? Rata-rata mereka semua mengira Indonesia itu ada, ya, di fajar umat manusia. Enggak, Indonesia itu belum. Ya, revolusi kita itu berlangsung setiap saat sehingga kita kehilangan background masa lalu. Yang ada masa depan. Yang ada masa depan. Yang bisa kita kendalikan dengan jempol di keyboards. Ini kontradiksi lagi, paradoks lagi. Kita merasa bahwa hidup kita jadi lebih mudah dengan aplikasi, ya. Masuk stasiun pakai aplikasi kan, pakai gambar wajah. Pesan makanan dengan aplikasi. Tetapi kita merasa semakin merdeka, semakin tidak tergantung. Faktanya apa paradoksnya? Itu panoptikon itu. Itu sistem pengawasan di mana kita semua diawasi. Seluruh data kita sudah disedot oleh the big brother. Big brother-nya siapa? Kita sendiri. Kita saling mengawasi. Paradoks itu. Informasi. Apa itu informasi? Kita ini nggak tahu lagi bedanya antara data, informasi, dan pengetahuan. Ya kan? Semua seakan-akan itu informasi dan seakan-akan pengetahuan. Kalau Anda asik dengan Instagram menjelang tidur dan tahu segala hal, Anda yakin Anda tahu segala hal. Meskipun algoritma akan membimbing Anda ke kesukaan. Kalau Anda suka tanaman gitu, mampirlah semua tanaman ini. Kita tahu segala macam tanaman, di mana dijual dan segala macam. Cari pohon bule, gampang. Tinggal tanya Instagram. Apakah itu pengetahuan? Itu disinformasi. Kalau zaman dulu kita tahu itu adalah mengekstrak pengetahuan dari lautan data. Data itu kan nggak jelas bentuknya ya. Data adalah segala sesuatu yang menghampar di depan kita. Lautan, sedikit kalau ada polanya disebut informasi, ya kan? Di antara lautan informasi itu yang polanya paling jelas, ya, yang bermakna buat diri kita, itulah pengetahuan. Nah sekarang apa yang terjadi? Pengetahuan itu artinya kosmos. Kosmos itu sesuatu yang tertata. Itu pengetahuan. Di zaman informasi, nggak ada lagi bedanya semua itu. Itu semua bukan kosmos. Itu adalah disinformasi. Itu adalah chaos. Paradoks lagi. Ya, paradoks lagi. Revolusi terjadi setiap hari. Tetapi hasilnya adalah chaos. Itu. Apakah Anda semakin merdeka? Enggak. Hertz mentality semakin merajalela gitu. Nah, dengan begitu apakah saya menganjurkan kita kembali kepada zaman purba? Apakah kita harus membatalkan modernisasi? Jawabannya tidak. Pasti tidak. Nggak mungkin. Kenapa? Karena ketakutan kita sudah jauh lebih besar. Ya. Zaman dulu kalau ada orang sakit, kita akan merelakan dia, itu adalah nasib, itu adalah bikinan alam. Sekarang kalau kita sakit, kita tahu apa penyakit kita, meskipun kita tahu melalui orang lain, tetapi paling tidak informasi yang sampai ke kita membuat kita cemas. Oleh karena itu kita memerlukan sistem pengetahuan yang di luar diri kita. Oleh karena itu modernisasi tidak bisa dibatalkan. Jawabannya adalah slow living tadi. Salah satu cara untuk mengerjakan slow living dalam pengertian kejiwaan itu tadi. Kita kembali kepada kesenian, kembali kepada membaca buku. Ini adalah sesuatu yang sangat progresif, tetapi juga sangat purba. Nah, saya teringat ketika 3 hari yang lalu saya ketemu dengan 2 orang teman saya. Dua-duanya adalah cerdik cendekia.
Pasti mereka cerdik-cerdik ya. Kalau enggak mungkin ikut peluncuran buku saya. Tetapi pertanyaannya begini, menurut mereka di luar forum ya, kesenian itu ada dua. Yang pertama, itu cuma akrobat kata-kata. Itu cuma akrobat rupa. Artinya apa? Negatif kan? Cuma akrobat gitu. Itu salah istilahnya. Akrobatika sebenarnya. Akrobatiks. Akrobat itu orangnya. Ya. Akrobatika kata-kata. Tapi saya benerin, masalah itu Mas. Itu akrobatiks, akrobatika. Bukan akrobat. Nek akrobat itu wonge, perbuatannya adalah akrobatika. Yang lain adalah kesenian yang ada isinya, ada pesannya. Ada. Nah, saya tanya, kalau kesenian itu ada pesannya, lah itu kan kayak orang-orang yang kita pilih untuk berbuat kebenaran tadi. Iya kan? Namanya Trump bisa, Elon Musk yang jadi kepala home efficiency itu. Itu gak akrobatik, itu banyak sekali pesannya. Nah, pertanyaan saya, lebih baik kita akrobatika, akrobatiks, itu lebih baik. Karena itu dengan itu kita menjadi anak-anak gitu, yang mencari kata pertama, yang mengosongkan dunia ini dari limbah menjadi murni kembali. Ini jawaban ironis terhadap orang yang mengejar kesenian yang penuh amanat, penuh pesan sosial. Nah, sekarang saya kembali kepada teman-teman sekalian, gitu. Tentu saja kita adalah makhluk sosial. Tentu saja kita punya cita-cita akan kebenaran. Tetapi di dalam diri kita itu bersemayam makhluk yang seakan-akan kita kuasai, yaitu diri kita sendiri, yang bisa menyemaikan fasisme. Justru karena kita terlalu bergairah dengan suatu kebenaran. Gitu loh. Ini adalah orang yang menurut saya itu tidak punya self-critical assessment. Saya tidak mengatakan bahwa saya punya, tetapi kalau saya dalam berbagai interupsi dalam hidup saya mengerjakan sesuatu yang childlike, saya punya kesempatan untuk begitu dan untuk mendekat kepada perangai ilmiah, scientific temper. Saya bukan ilmuwan. Anda jangan menganggap ilmu itu menguasai kebenaran. Enggak, dasarnya ilmu itu adalah pembuktian kesalahan. Ya, pembuktian kesalahan. Gitu, falsification. Falsifikasi. Semakin ilmu dinyatakan punya kekeliruan, semakin kita punya kesempatan untuk mengoreksi diri sendiri. Gitu. Yang menjadi masalah adalah bahwa ketika buah-buah ini yang namanya teknologi itu dicaplok oleh birokrasi, nah itulah dia. Itulah kita hanya punya satu grand naratif yang sama sekali tidak kritis terhadap dirinya sendiri. Barangkali saya nggak tahu apakah saya harus berhenti di sini untuk membuka tanya jawab. Ya, mungkin iya ya Mas Dodo ya, boleh ya. Meskipun yang tanya hanya Mas Dodo dan moderator. Tapi gini, teman-teman sekalian. Tadi saya mengatakan progres kita, modernitas kita itu belum lama umurnya. Kalau dia itu mulai di zaman kolonial, ya, maka umurnya Anda bisa hitung sendiri. Tetapi teknologisasi dari segenap kehidupan kita itu belum lama. Belum lama. Semua adalah revolusi. Tapi apakah kita berubah? Enggak. Apakah kita menjadi spesies yang berbeda? Enggak. Anda tahu kita ini apa? Kita ini primata. Namanya Homo sapiens. Homo sapiens itu munculnya 250.000 tahun yang lalu di Afrika. Ya. Otaknya itu beratnya 1,3 kilogram.
cuma 1,3 kilogram. Tapi otak ini adalah benda yang paling kompleks di seluruh tata surya, itu otak kita. Otak kita itu apa? Otak kita itu susunan biokimia. Ya. Anda tahu nitrogen, Anda tahu karbon yang ada di dalam nasi kita? Anda tahu nitrogen yang ada di dalam DNA kita? Itu semua dari mana? Itu semua adalah hasil runtuhan debu bintang. Di masa lampau yang kita nggak mampu jangkau dan hanya bisa dihitung dengan matematika. Homo sapiens umurnya 250.000 tahun yang lalu. Bumi umurnya berapa? 4.500 juta tahun yang lalu. Kalau umur bumi itu dipendekkan menjadi 24 jam. Ini metafor nggak saya buat ya. Ini dibuat oleh seorang astronomer namanya Carl Sagan. Kalau umur bumi itu dipendekkan menjadi 24 jam, yang namanya Homo sapiens itu munculnya cuma 0, sekian detik menjelang tengah malam. We are nothing. We are nothing. Tetapi manusia itu bertahan hidup dengan keyakinan, bukan dengan falsifikasi. Ya. Apa yang disebut kesadaran itu belum lama munculnya. Salah satu teori adalah letusan Toba 74.000 tahun yang lalu. Letusan Toba 74.000 tahun yang lalu itu membuat bumi sangat dingin, sehingga hanya beberapa gelintir Homo sapiens saja yang hidup. Dan dalam survivability itu manusia menciptakan sesuatu supaya dia kuat bertahan hidup. Itu namanya dewa-dewa. Jadi bukan dewa-dewa yang menciptakan manusia, tetapi sebaliknya. Sebab dengan kekuatan itulah si Homo sapiens yang kemudian menjadi kita hari ini percaya bahwa dirinya kekal abadi. Ketika dia mati, dia nggak mati, because he has an afterlife. Baru kemudian dengan cara bertahan hidup yang kayak gini, ini semua dikoreksi, ya. Ketika kepercayaan itu meningkat lagi menjadi filsafat. Ya. Filsafat itu menjawab dua hal. Kenapa kita ada? Coro Inggrisnya sangkan parani dumadi. Ya. Artinya kita datang dari sini menuju ke sana. Urip mung mampir ngombe. Nah ini dia. Bagus itu sebenarnya. Tapi karena sebenarnya kalau saya urip mau mampir ngombe apa? Kita akan haus lagi. Ngerokok, gojekan, ya. Ngombe. Artinya kita melanjutkan perjalanan lagi, haus lagi. Kalau buat saya itu haus akan pengetahuan. Ini enggak. Ini haus akan keabadian. Oleh karena itu, transitori dunia yang namanya dunia ini itu nggak perlu dipelihara. Oleh karena itu, buang sampah plastik nggak perlu dirawat dunia ini. Karena kita akan sampai di kehidupan yang sejati yang nggak ada kotorannya. Nah, itulah sebenarnya kenapa kita memerlukan knowledge. Bahasa Jawanya kauruh. Tetapi kauruh ini adalah sesuatu yang semestinya mengandung self-critical assessment. Tiga orang bisa melawan dirinya sendiri untuk tidak menghancurkan modernisasi, karena kita
memerlukan banyak hal, ya, tetapi sekedar menjalankan slow living, ya, yang akan membuat pertanyaannya adalah sekarang, bumi yang seperti apa yang kamu datangi? Tetapi bumi yang seperti apa yang akan kamu tinggalkan untuk anak cucu kamu 200 tahun kemudian? Daripada sekedar menjawab kita harus pindah ke Mars. Bukan. Kesadaran itulah yang akan mulai dengan main-main, being playful with the world, tapi juga suatu self-reflection, ya, yang datang dari buku dan dari kesenian. Buku dan kesenian membuat kita menjadi anak-anak seraya menyadari kesenoktahan diri sendiri maupun ketidakterbatasan ananta. Bahasa Buddhismenya ananta, alam semesta. Kita tidak tahu. We are only much more than a speck of dust in the super ocean of billions galaxy. Terima kasih. Alih-alih berpidato, saya menyukai percakapan. Tapi ya, saya akan kembalikan lagi ke forum. Apakah kita akan bercakap-cakap atau kita makan bakmi goreng di belakang? Gitu aja, Mas. Kalau paling enggak mungkin ada pertanyaan dari Purnama, dari moderator yang bisa mewakili penonton. Modernisasi itu begini ya, kalau kita itu tidak terlalu memperhatikan human agency, artinya gini, kita ini kan percaya bahwa kita itu penggerak perubahan, itu percaya pada human agency ya. Tetapi human agency ini sebenarnya akibat dari produk-produk yang di luar kekuasaan dia. Ya, misalnya kita mau jadi modern, apakah kita betul mau jadi modern? Gitu. Modernisasi itu adalah efek samping atau justru byproduct atau justru end product dari kolonialisme kan? Ya kan? Ketika kita menyadari bahwa kita itu membandingkan diri dengan orang lain itu lebih baik apa enggak, kita mau seperti dia. Ya kan? Kita mau maju, kita mau setara, gitu kan? Saya nggak mau anak saya itu mati umur 3 tahun karena dia nggak bisa diobati, itu loh maksud saya. Tidak dengan sendirinya human keinginan untuk maju itu karena kita sadar bahwa kita mau meraih yang depan sana, enggak. Justru karena kita mau menghabiskan cacat dan penyakit bawaan sosial kita, gitu. Nah di situ, nah kalau kita kembali ke Jogja ini kan, kalau kita lihat ya, di belakang saya itu tinggal di belakang sana, itu sawah. Ya kan? Perhatikan, Jogja itu slow modernization, itu masih baik sebenarnya. Masih baik, ya. Kenapa? Berbeda dengan Surakarta misalnya. Di Yogyakarta itu tidak pernah muncul satu skema industrialisasi atau komersialisasi yang kuat sejak zaman dulu. Berbeda dengan Solo. Di Jogja tuh nggak ada loh jalan yang kayak Slamet Riyadi itu. Nggak ada. Gitu loh. Kayak Semarang itu jalan apa yang menuju ke pelabuhan itu nggak ada. Ya, kemudian juga semacam kampung lawean gitu, nggak ada di Jogja. Kampung lawean itu bukan sekedar kampung lawean, tapi itu tempat kaum Sudagaran yang mendirikan syarikat Islam, gitu loh. Nggak ada di Jogja itu, gitu. Artinya memang sejak awal Jogja itu tidak masuk ke dalam proses industrialisasi. Anda lihat layoutnya. Kalau Anda jalan ya, dari jalan Bantul ke utara, Parangtritis ke utara, nggak ada jalan yang lurus itu. Pojok Beteng belok kiri geser, gitu kan? Mau ke Katamso belok lagi. Jalan Bantul juga, pojok Beteng mau ke mana itu? Mau ke Jalan Ahmad Dahlan tuh belok, terus belok lagi. Itu apa artinya? Ini kampung. Kampung yang tidak ada planologinya, menyatu sendiri. Gitu loh ya. Nah, ini cuma metafor. Kalau Anda pergi ke Gampingan,
ya pusatnya seni rupa Indonesia itu Arjok. Coba Anda keluar sedikit, itu banyak gubuk reot loh. Gubuk reot itu yang mengatakan bahwa sektor formal dengan sektor informal itu bukan dempet tapi bertindihan. Itu metafor, gitu ya. Nah oleh karena itu saya mengatakan bahwa Jogja itu agraria, tetapi yang beruntung karena banyak ide-ide pendidikan lahir di sini, bukan hanya taman siswa tapi juga sekolah kesenian, kemudian Universitas Gadjah Mada gitu ya. Itu Jogja itu situasi antara yang tidak urban, tidak agraria. Tapi ini sampai kapan? Saya nggak tahu. Oleh karena itu saya mengatakan Jogja itu moderasi yang tidak ada di tempat lain. Saya itu di Jogja menjadi orang yang lumayan agak sering membenamkan kaki di Jogja itu tahun 90-an. Saya merasa Jogja tidak berubah, kecuali lebih ramai, lebih macet dan macam-macam. Ya, Anda tahu di mana pusat-pusat display seni rupa kontemporer yang nyebar di sana sini? Selatan, Niti Prayan. Sawah masih banyak, sawahnya masih banyak. Di belakang saya ini sawah Pak, sampai isi itu sawah, burung bango masih banyak. Jadi sebenarnya ini sampai kapan? Tapi itu artinya situasi agraria ini juga problem di dalam tadi itu. Residunya residu urban, tapi sikapnya agraria. Kalau dulu kita buang sampah daun ke got, nggak apa-apa. Sekarang buang plastik. Tadi saya mengatakan kota-kota besar atau negara-negara besar itu membuang sampahnya di tempat lain. Jakarta ke Bantar Gebang, ya. Coba lihat thrift store yang ada di Jogja. Itu kan buangan sampah dari Korea sama Taiwan, ya kan? Thrift store di mana-mana itu, ya kan? Limbah itu masih lebih banyak lagi dibuang di sini. Kita nggak tahu. Jogja membuang limbah ke dalam dirinya sendiri. Saya mohon maaf untuk hal ini. Di mana insinerator di Jogja? Ya Allah, insinerator nggak ada Pak. Jakarta itu ada tapi sedikit, tetap buang sampah ke Bantar Gebang. Nah saya mau mengatakan Jogja itu di titik moderasi ini itu nanti akan goyah, pecah gitu loh, gitu. Ini problem. Turisme juga sama, gitu loh. Tetapi gini teman-teman sekalian, informalitas itu melahirkan benih-benih, ya. Benih-benih yang tidak bisa ditampung oleh sektor formal. Saya mohon maaf lagi mengatakan ini, saya, para seniman, saya ini kebetulan tukang sastra, para seniman itu adalah benih-benih yang tidak bisa masuk ke sektor formal. Ditolak. Baik karena latar belakang sosial saya, karena perilaku saya, karena aspirasi saya, gak bisa masuk sektor formal. Itu di Jogja itu lahan subur sektor informal. Itulah yang mengatakan, yang membuktikan atau membuat kenapa bakat-bakat terbaik kesenian itu datang ke Jogja semua. Anak Minangkabau yang terbaik tumbuh di mana? Tanya sama Pak Dodo. Di mana Dok? Suruh pulang ke Minangkabau, nggak jadi seniman mereka. Gitu. Jadi politisi. Gorontalo, tuh, suruh pulang ke Gorontalo, macul dia. Gitu. Tumbuh di sini. Iwan Yusuf, anak-anak Bali, Sanggar Dewata, di mana tumbuhnya? Di sini. Gitu. Itu cah-cah desa kuwi. Gak bisa masuk ke sektor formal. Memang karena begitu. Sosiologinya bisa dibuat itu. Saya termasuk. Tumbuhnya di Jogja. Itu loh maksud saya. Nah, proses produksi perbukuan dan seni rupa itu seperti itu. Tetapi apakah sektor informal sepenuhnya? Tidak.
ada pasarnya. Sebab kalau tidak ada pasar, tidak ada nilai ekonominya, nggak tumbuh juga seni rupa ini. Gitu, ya. Kenapa seni rupa itu pergantian generasinya cepat? Ya, karena ada uangnya. Anak-anak tadinya itu yang cuma anak guru, anak pedagang warteg, pedagang warung Minang itu, ya kan? Itu anak-anak yang nggak diperhatiin sama orang tuanya. Kalau anak borjuis, nggak boleh sekolah seni sama orang tuanya. Nggak boleh, lu mau jadi apa gitu? Gitu. Mereka itu tahun-tahun 70-an, 80-an. Mereka tumbuh sekarang. Nah, kemudian ekonomi membuat mereka tumbuh lagi. Dan mungkin menularkan wealth-nya ke sekitar dengan membuat ruang-ruang seni. Gitu loh. Nah, artinya kalau ada pertumbuhan, itu pergantian generasi cepat. Coba bayangkan sastra. Lambat sekali generasinya. Duitnya nggak ada. Coba itu laporan Kompas yang kemarin itu. Iya kan? Sastrawan itu sepodo ae kiri. Orang-orang yang nggak bisa masuk sektor formal, gitu loh. Tetapi tidak ada sistem ekonomi yang bisa melindungi mereka. Itu bedanya, gitu. Ya, tentu saja ini suatu perampatan atau suatu generalisasi, tetapi ini boleh dipertimbangkan. Nah, jadi persinggungan atau penumbukan antara sektor informal dan formal itulah yang membuat seni rupa di Jogja dan perbukuan di Jogja itu unik, gitu, tidak terbandingkan dengan kota lain. Pertanyaannya, sampai kapan? Gitu, sampai kapan? Sebab kalau kita itu membayangkan institusionalisasi atau pertumbuhan jangka panjang, tentu saja akan ada suatu perkembangan sistemik yang mewadahi atau melanjutkan ini. Sampai sekarang institusi-institusi atau events, kalau orang sini bilang events seni rupa itu tergantung pada orang. Arjok tergantung pada Heri Bemat. Nah, Heri Bemat gak ono apa ya ono Arjok gue. Kan gitu, Mas. Gitu loh. Itu yang menandakan bahwa faktor-faktor informal sangat kuat. Itu, ya. Kayak zaman Sanggar dulu. Sangkring itu ada karena Putu Sutawijaya. Sarang Alfi. Itu sopo meneh saiki. Ya kan? Kalau nggak seniman, Anda lihat seperti Sri Sasardi, gitu misalnya. Ya Pak Oye, ya beda lagi latar belakangnya, tapi mirip gitu loh informalitasnya. Tapi informalitas yang didukung oleh pasar, gitu. Ini agak spesifik ya, situasi seni rupa itu Mbak Yani pasti tahu lah. Saya agak lancang aja ngomong tentang ini. Gitu ya, agak lancang, tetapi ya begitu kalau menurut saya. Dan informalitas itu penting. Nah, sekarang saya tadi menggunakan kata moderasi radikal. Moderasi radikal itu tadi, ketika irisan antara informalitas dan formalitas itu mampu mengatasi produksi limbah. Gitu. Limbahnya bisa limbah yang saya sebut tadi, bisa juga limbah yang tadi itu. Bagaimana sektor informal yang tidak terserap oleh ekonomi modern itu dia tumbuh sebagai ekonomi biasa. Artinya punya sistem. Gitu, ya. Tapi itu perjuangan ya. Perjuangan maksudnya ya itu bukan tugas siapa-siapa, ya tugas kita semua. Gitu kira-kira. Oke. Tepuk tangan dulu Pak Basira. Oke, udah siap. Oke. 1, 2, 3. Petan. Lagi 1, 2, 3. Boleh kaki bebas 1, 2, 3. Kekuatan sektor informal. Tepuk tangan untuk forum pada malam hari ini, pidato kebudayaan dari Mas Nirwan Dewanto.
Salam Terima kasih Merdesa. Mas Purnama, terima kasih Mas Sudirman, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Salam Merdesa Art Space. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.